Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Setelah kemarin malam saya bersama Irul menceritakan pengalaman dia mendaki ke Irul ya. Ya, siap. Nah, ke puncak Songolikor. Sekarang Tahu nang puncak Songolikor nang. Sekarang saya bersama Mbak Heni Sinaurip. Nah, dia berada di tengah. Nah, bagi yang belum tahu siapa Mbak Heni, mari kita berkenalan. Hati aku malah. Nah, itu Mbak, nama lengkap jenengan siapa? Ini Mustika Neng Ati, itu pemberian dari ayah saya. Tempat lahir? Lahir aku di Pati, Mas. Di Pati. Desanya Pangkalan. Pangkalan Margoyoso berarti. Kecamatan Margoyoso. Cuma TK-nya nggak di Pangkalan, aku TK-nya di Surabaya. Oh, gitu. Di Jalan Jemur Wonosari, ikutnya kecamatannya Wonokromo. Tengah kota. Dulu pernah mengenyam pendidikan di mana saja? Aku di Surabaya, TK, SD, terus pas bapak sedo, saya pulang ke Padi sama ibu. Ya mulai dari situ, akhirnya sekolahnya mulai pindah kan ke Padi. Terus di Tayu juga pernah, karena aku dulu sekolah di Man 2 Tayu. Oh, Man 2 Tayu. Berarti teman di sana pasti banyak ya? Tayu? Wah kan. Premane yuk dulu. Rame ya. Lulusan tahun berapa? 2004. 2004? Ya. Nggak salah loh ya. Oh. Lali. Kok bisa berjodoh dengan Mas Adi itu? Oh, berjodoh dengan Mas Adi. Iya ya ceritanya. Dia ngontak saya waktu itu, dikenalin oleh temennya gitu loh. Oh, di mana Pak saat itu? Waktu itu nggak ketemu face to face dulu. Baik kontaknya itu nggak salah zaman BBM kan belum ada WA ya Mas. SMS. Itu aku masih kuliah. Ya singkat cerita lah, dari ngobrol-ngobrol enak, nyambung, nyaman gitu. Dan saat itu juga aku lagi nggak ada yang intens deket gitu kan, jadi ya sering ngobrol, tapi nggak pernah ngobrol yang apa ya kayak anak pacaran yang lope-lope gitu, enggak. Kita ngobrol tentang kajian agama, kajian kehidupan, pendidikan, ya sesuai apa yang hari itu aku kuliah gitu. Karena kuliah pertama kan aku bukan psikologi, psikologi itu kuliah kedua. Nah, gitu, jadi aku dulu di pendidikan sama di pendidikan agama. Ngono ceritanya Mas. Singkat cerita dia pulang, kita ketemu waktu itu Desember tanggal 25 kita ketemu, terus ternyata klik berjodoh, 15 Januari nikah. Oh gitu, cepet lah Mas. Ora ana pacaran kayak dene ngono ta ono Mas, ora tau diapeli. Langsung aku mungkal gaman. Terus begitu menikah itu menempati atau berdomisili di mana? Ayu, nang Kedung Sari. Kedung Sari. Berarti aku termasuk anak baik. Ketika ajak suamiku ke rumah mertua, ya aku enjoy aja. Iya. Aku paling enjoy Mas. Apa mertua aku ngamuk, aku ya santai. Tapi enggak tahu ngamuk untungnya. Iya. Terus pasti banyak pengalaman setelah itu. Ya pengalaman setelah menikah, baru yang namanya pacaran sama beliau gitu kan. Setelah menikah? Baru pacaran toh sama suamiku, karena kan dulu nggak pacaran, jadi pacarannya setelah nikah gitu. Kan dulu nggak ada acara yang jalan-jalan gitu, nggak ada. Malam mingguan itu terjadi setelah nikah. Oh, gitu. Loh malahan. Termasuk aku tuh subur. Karena waktu itu kan aku biasanya punya rutinitas menstruasi itu tanggal 25. Wah, tekan kono barang. Oh iya dong, karena kan ngitungnya kan banyak pertanyaan. Ini kok cepet dua anak, bla bla bla. Ternyata kan anak satu sama anak dua jaraknya mepet. Artinya kan aku subur banget kan.
Tapi di situ dijelaskan sama dokter kandungan yang kebetulan itu teman suamiku SMA. Jadi waktu kita cerita, ya memang hitungannya gitu. Kalau orang awam yang nggak tahu ya nggak bisa ngitung gitu. Jadi aku tanggal 15 kan nikah, otomatis udah duren lah ya. On sisa. Tanggal 25 yang harusnya aku haid, aku tuh nggak haid. Nah itu udah ada hitungannya ternyata. Ya kalau sekarang kan udah canggih ya, ada melembung baru gitu udah dihitung sehari 2 hari. Nah dulu kan enggak kan gitu kan. Tapi seiring perjalanan waktu periksa kandungan ketemu sama teman suamiku itu yang dia satu SMA, spesialis kandungan perempuan. Karena saya paling takut kalau nggak ke perempuan gitu kan. Rasanya pakai banget alhamdulillah dijelasin ternyata kamu tuh subur banget kan bla 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 gitu. Dan itu saya masih di Pondok Indah Mertua Sari. 2 tahun aku di situ. Pondok Indah Mertua sampai anak kedua. 2 tahun punya 2 anak. 2 tahun. Iya kan. Jaraknya terlalu dekat. 8 anakku yang pertama 8 bulan, aku hamil sebulan. Cepet. Gitu ceritanya. Terus di dalam ini Pondok Mertua. Di saat Mas Adi mungkin baru keluar rumah atau sedang acara, pasti jenengan di rumah sendirian, ya nggak di rumah sendirian, yang jelas kan menunggu di rumah. Itu gimana rasanya? Ya aku mantan anyar soalnya. Aku orangnya kan dablek ya Mas ya. Aku dablek dalam arti tak bikin enjoy lah. Terus mertua lakiku juga yang santai gitu, maksudnya isi going aja gitu, nggak pernah yang komplain aku gimana dan lain sebagainya. Tapi memang waktu pengantin baru itu kan seringnya bareng sama suami terus. Nah bareng sama suami terus itu ada satu masa di mana pas hamil mulai tua 7 bulan ke atas gitu kan, itu kan mulai mengurangi aktivitas. Kadang pas dia ada kumpul-kumpul dengan suamiku dengan teman-temannya, itu aku ditinggal kadang kan gitu, karena sudah cepet lelah. Kadang boyok gak enak. Nah itu kadang kan bingung, mertua udah sibuk kerja kan, sore udah sare ya, terus sholat isya gitu kan udah sare. Nah itu kadang kan sendirian gitu ya. Yo wis menikmati dhewean gitu. Ngono sok pacarmu nek wis mantenan mbok jak babuk nang ndi. Rata marah sih Rul bener. Dia sembunyi. Calonnya sing ndi Mas? Calonnya sing ndi Mas? Sembunyi dia. Nah, itu Mbak. Berarti pada saat itu Mas Adi sering keluar rumah dalam arti entah ada acara, entah ada kan ya jagung-jagung mbek teman-temannya kan, ya nggak mungkin kan aku selalu ikut. Lagian ya meskipun kadang kan urung kayak sekarang ya Mas. Sekarang kan kita bisa lihat YouTube, kita bisa WA chat suami. Nah dulu kan SMS ya dengan suara kontang-konting, terus kita juga belum yang apa ya WA video call gitu kan gak ono ya, browsing nggak ada. Paling kan aku hanya bisa baca Al-Quran aku kok ewo. Nggak apa-apa ya, itu paling asli ya. Paling aku dikir karena waktu itu aku masih ngajar Mas, masih ngajar di madrasah, sama di SD-nya aku udah resign karena hamil pertama muntah terus toh. Nah aku paling ya karena masih ngajar di madrasah, nyiapin materi buat besok biar aku nggak boring juga kan. Saya besok mau ngajar matematika, bahasa Inggris apa gitu, aku udah yang baca itu untuk dan aku ngantuk gitu. Nek ngantuk kan aku nggak merasa kesepian gitu. TV dulu juga ya nggak kayak sekarang gede-gede gitu kan, ya nggak cilik. Sampai larut malam berarti ya? Ya kalau dia paling jam berapa berarti? Ngopi sama temennya kan balik paling cepat itu jam 11, jam 12 gitu loh. Dan itu kan aku harus bukain pintu Mas, kan harus standby aku, kelolok. ya gimana ya, kadang ya ngeser, kelantur tidur, sampai digedor-gedor gitu. Kadang ya memang karena
nanti nek aku ketiduran nggak bisa buka pintu gimana, karena kan semua orang rumah sare dan rumahnya suamiku, rumah mertua itu kan model lama itu loh Mas. Nah, cuman sudah direnovasi, ada kamar di deket depan lah, tapi masih ada akses untuk ke rumah samping. Nah aku di depan itu, jadi nek ada ketuk-ketuk kan masih dengar. Terus memang dari dulu tuh rumah bapak ibu itu jarang dikunci, yang kunci mati gitu loh maksudnya, cuma di pintu karena masih ada adik suamiku yang kadang ada nongkrong sama temennya. Istilah Jawanya dinep. Ora roh aku. Nah Ya, terus, itu ya kadang yuk sepi gitu yo piye ya. Pernah sih aku Mas ngalamin itu. Yo setengah ngantuk, setengah orang, tapi gak ngantuk sih sebenarnya. Tempatnya mertua itu Mas, adik iparku. Adik iparku namanya juga sama aku. Ada cerita lucu, dia tuh nggak pernah berani pipis ke belakang Mas. Kan apa ya, kamar mandi ini tuh kan ini rumah, sampai kan masih ada rumah apa sih ngono satu space lagi gitu. Nek sebelah selatannya kan pawon. Tapi pawonnya kan gede ngono ku to. Iya. Kamar neh masih ada kamar satu, masih ada ruang depan, masih ada belakang. Nah, kamar mandi kan ning jobo deket iya. kan. Iya, sebelah. Nah, itu nggak pernah berani loh ipar. Itu jadi kalau iparku mau ke kamar mandi belakang, itu selalu bangunin aku, masukin aku ke belakang. Itu jadi memang beberapa kali sering ada suara, sering ada itu, tapi mereka udah biasa gitu. Nah aku yang orang baru aku sama orang baru kan masuk jo ngono kan. Ya akhirnya karena aku sendiri yang tidak pernah mengalami itu, jadi aku santai-santai aja Mas. Itu jadi aku sering nemenin iparku ke sana. Tapi satu malam wah aku malah cerita tekan dindi. Ini cerita unik saya teman-teman. Satu malam itu suamiku keluar ke rumahnya Ganden, ngerti itu? Teguh Ganden. Nah, dia nikah, dapat anak sulke itu. Nah, karena nikahanku dulu dia itu nemenin dari awal sampai full, otomatis kan balas namanya temen ya. Timbal balik. Balas budi lah. Dia izin ke saya. Siang aku udah datang sama dia, tapi dia bilang kalau wong Jawa itu kan melekan gitu ya. Nah, dia izin ke sana untuk jagung-jagung malam itu. Nah, tapi sampai jam berapa ya dia pulang? 12-an nggak salah. Tapi sebelum dia pulang itu ada peristiwa. Yang itu sing krungu aku tok, Mas. Aku habis sholat isya. Mukena itu belum tak lipet full. Karena pikiranku kalau suamiku pulang tengah malam, aku udah tidur, aku masih bisa sholat malam, kan gitu. Cuman tak taruh, tak tutup gini tok gitu loh. Nah, kan di kamar tuh. Lah aku udah tidur ning kasur kuwi. Pintuku terus ring antara jam 10 jam 11-an lah. Pastinya aku lali. Kan udah puluhan tahun kan. Aku hamil anak pertama, hamil tua itu. Dioglek Mas. Glek. Udah, kan manggil aku Ndek. Suamiku nggak pernah ngoglek pintu sebelum dia salam. Dia biasanya assalamualaikum dulu. Terus saya bilang, wih gak bojoku. Karena seketika itu juga saya langsung teringat biasanya adikku roh kayak gitu. Sing roh suaminya dia itu lihat sing mirip suamiku gitu. Jadi dia ngoglek pintu, udah gitu kan. Kamu nggak suamiku. Diulang 3 kali. Itu jenengan jawab apa cuma dalam hati? Tak jawab. Jawab. Kowe gak bojoku. Terus bilang gitu. Gak bakal tak buka lawangku nek kowe urung salam. Aku ngomong kayak gitu dan nggak ada yang keluar. Di sebelah kan nggak dengar ya karena kan ketutup semuanya kan. Dia ugrek sampai 3 kali. Aku cuman bisa zikir, kamu nek maju lagi, tak bakar kamu. Aku bilang Tapi gitu. suara persis ayah ya? Ya persis, dah gitu 3 kali.
pintunya dioglek yo bunyi yo apa kan ada sambungan ngene yo ngene. Tapi aku bilang, iki gak bojoku, kayak gak uluk salam kok aku bilang gitu. Aku gak bilang assalamualaikum. Jadi aku yo gak mau bukain pintu. Padahal aku dalam hatiku, Allah aku bakar piye, aku cuma bilang gitu tau, tapi terus apa ya, dalam ajaran kita kan kita berdoa sebisa kita. Ya wes saya kursi apa, itu udah aku bacain semua. Akhirnya aku menenangkan diri dengan aku buka lagi Al-Quran, baca, gak lagi ada suara. Nah, jam 12-an malam kurang lebih. Assalamualaikum. Dan ki bojoku. Kita buka Quran. Itu kisahnya aku. Nah, itu selang berapa menit? Lama lah. Dari suara tadi berarti? Cukup lama space-nya. Sampai aku udah tenang. Tapi aku masih yang stay, deg-degan mas. Deg-degan gitu yang belum hilang lah deg-deganku belum hilang. Gitu. Sampai yang dia masuk, alhamdulillah ya. Tak ingat saya nang lawan. Oh nopo deh. Dia ngeklek pintu. Halah, sumpah. Yes, biasanya sing lewat paling. Dia bilang gitu kan. Terus akhirnya dibikinin teh hangat dulu. Terus ya sholat kayak biasa lah malam karena aku udah tidur kan. Terus baru aku bisa tidur lebih tenang. Itu dioglek 3 kali, tapi dia nggak berani bilang coba salam. Suruh salam nggak berani. Dan ketika salam yang terakhir itu keluar, ya beneran itu suamiku. Assalamualaikum, udah gitu. Gak mungkin kayak ngoglek pintu saya. Soalnya tahu betul lah. Oh, aku tahu kebiasaan betul. Berarti tahu betul lah. Itu habit ya. Gitu loh. Dia nggak ngapa-ngapain kalau belum salam. Itu yang menjadi apa ya? Tameng saya tidak terkecoh dengan hal itu. Ya memang saya belum pernah menjumpai dan apa enggak, tapi suara itu jelas dan itu sendengar aku tok. Gitu, tapi harus dilawan. Saya isi rumah berarti enggak dengar Pak? Ya seperti halnya kalau adikku dengar sesuatu, aku kan enggak dengar. Istilahnya cuma wong suci yang diroi ya? Atau sing di... tapi ketika kita lebih kuat, berani, dia nggak akan bisa tahu. Bukan kita punya ilmu apa enggak. Wong Allah sudah mengatakan dan saya firman Allah itu udah tak pegang benar bahwa kita manusia itu lebih baik, lebih sempurna. Otomatis kan kita lebih kuat dari mereka. Itu pemahaman saya gitu loh. Jadi dan itu saya pegang ternyata benar. Nggak perlu saya dari ritual lain nggak ya. Pokoknya percayanya memang karo Gusti Allah. Iya betul sip. Itu cerita lah kok malah ceritanya tekanku. Mau cerita cinta ya. itu sebelum anakku lahir si Gani ya. Bukan Irul. Pertanyaannya kan kemarin nanya Mas Irul itu adiknya Mbak Heni. Iya. Tapi bapak ibunya beda. Kok wajahnya mirip ya. Karena dia kindal saya terus akhirnya kemarin. Terus pagi hari nggak cerita sama mertua atau siapa yang di rumah? Sempat cerita. Terus keterangan dari yang di rumah? Kalau ibu responnya gini sih, unik. Enggak nak, Jambiro, hati-hati yo, anjang ngono gini, bilang gitu. Berarti Ibu, sering. Sering hanya menggoda, menyapa. Nanti kita sama balik. Akhirnya aku kalau dengar suara apa gitu tak sahur. Gitu. Berangkat dari yang horor gitu kan, otomatis aku cerita ke yang nggak pernah mengalami ya nggak akan percaya gitu kan. Tapi bukan kita tidak percaya mereka tidak, tapi kita akan jauh lebih kuat daripada mereka ketika kita punya apa yang kita pegang gitu loh. Itu aja sih ya. Sip. Cocok berarti. Cocok. Pernah ngapain? Apa orang? Rawan cerita. Soalnya ayahnya kan pernah mengalami banyak peristiwa-peristiwa kayak gitu. Cuman berhubung ayah udah capek banget tidur ayah. Mungkin lain waktu lah jagoan sama Mas Adi Sinaurip ya. Tapi kalau dia memang hampir sama dengan saya. Kita pasti lebih kuat.
dia harus dilawan ketika dia mengganggu. Tapi kalau dianya say hello, ya di say hello nih aja. Yuhu, aku lewat ya misi. Karena mereka ada, otomatis dia tidak akan mengganggu siapa-siapa. Dia punya dunianya, kita punya dunianya. Atau kalau kita mengganggu mereka, ya otomatis mereka marah. Betul. Kalau mereka mengganggu kita, ya kita aja yang marah. Pasti lebih kuat. Iya. Ya misalnya kok nggak diganggu jangan diganggu. Iya, ngapain kita ganggu, kita udah punya tempat masing-masing. Allah udah kasih kita dunia yang seperti ini. Ya ngapain ganggu mereka? Udahlah mereka biar sari di tempatnya. Ya, betul. Mereka berkarya di tempatnya kan gitu. Tanpa harus kita bayang-bayangi untuk menjadi sesuatu hal yang akhirnya apa ya, membuat kita ono bayangan kok. Wong liwat. Bayangan. Wong liwat tuh jangan percaya. Wong liwat tuh. Nah, orang Mas Bukan rekayasa ya? Bukan rekayasa. Guriku apa gue? Kursi nganggur. Iya. Itu cerita saya. Tapi kenapa jenengan kepo pengen tanya tentang pacaranku dengan dia? Ya, soalnya kan sering antara Mbak ini sama Mas Adi itu kan kalau saat wawancara atau istilah kerennya apa, podcast. Oh iya. Nah, itu jadi kan yang nanya. Pasti kan pertanyaannya seputar ODGJ, gimana dulu gini-gini lah. Harusnya sih tadi ada Mbak ini, ada Mas Adi. Tapi yang ngantuk ini. Yang di kanan ada Mas Irul. Mana wajah Mas? Mana? Katanya mirip aku, Bu. Mirip ya, Bu ya. Gak apa ya. Mirip Cahayu kok. Bodo amat. Oke teman-teman, Guru Kelompok semua, demikian tadi kebersamaan kita dengan Mbak Heni Sinaurip dan Mas Irul. Mana Mas Irul malah kelihatan cuma mata loh. Oke, terima kasih sudah menonton. Semoga kita tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Mintalah perlindungan hanya kepada Allah. Karena betul. Dia pemberi perlindungan dan pertolongan yang nyata. Betul, ya. Ya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.